kita semua. Alhamdulillah malam ini sudah batch 5 ya, batch 5. Artinya dari awal sebenarnya sasarannya sih untuk Fasda fasilitator daerah, tapi eh, akhirnya kita buka untuk umum lah ya, karena memang semua butuh. Dan respon dari atau animo dari teman-teman Fasda sendiri ternyata juga kurang, hanya sekitar 20-25% kalau di dampingan saya itu. Jadi daripada ilmunya Pak Mas Duki ini mubazir ya, akhirnya tidak banyak tersampaikan ke teman-teman. Nah, kita coba apa bikin bahwa ini kegiatan yang sifatnya umum. Dan bagi teman-teman yang memang punya semangat belajar ya, dan ini mudah-mudahan menjadi amal salehnya Pak Mas Duki ini ya, berbagi Amin. kali pengetahuan yang memang sangat dibutuhkan di dunia usaha kuliner, dunia usaha makanan, di dunia usaha UMKM. Nah, baik, tidak berpanjang lebar, tema kita pada malam ini adalah tentang BTP. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan istilah-istilah yang memang sering didengar atau sering diucapkan ya, apa itu BTP, terus kemudian apa itu bahan penolong, apa itu apa bahan yang berbahaya ya, dan sebagainya, nanti insya Allah akan apa disampaikan secara gamblang oleh narasumber kita malam ini, yaitu Pak Mas Duki MKes ya. Beliau tinggal di Tulungagung ya Pak. Betul, ya, Kang Ben Tulungagung. Beliau tinggal di Monggo, Tulungagung. ya, kalau mampir, insya Allah. Banyak kawan nih Pak sebenarnya di Tulungagung ya, Iya, terutama kawan-kawan yang dari lembaga pelatihan gitu ya. iya, Ada LPK Kresna gitu yang di Tulungagung tuh, ada LPK apalagi tuh. ada gitu. Iya. Kresna, Kresna. Wah, itu lembaga kursus lama itu Pak. Iya, iya, betul, Kresna. Ha. Terus ada lagi Bu Ani. Bu Ani itu LP2I kalau nggak salah. Itu Oh, juga iya, iya, kawan iya. baik juga. Sering ketemu dengan beliau Pak saya, dengan beliau-beliau ini. Baik, beliau purna ya dari Ya, sudah lulus, Kang Ben. kesehatan, sudah lulus ya dengan nilai cum laude. Dari dinas kesehatan tentunya sudah boleh dibilang segala hal tentang izin edar terkait dengan makanan, minuman, dan mungkin juga kosmetik juga ngurus nggak Pak, itu yang di Dinkes itu enggak ya Ya, Pak? kebetulan ya wilayah tugas bidang saya, tapi izinnya langsung di pusat itu, Kang Langsung Ben. di pusat Di ya Pak. Kementerian Kesehatan, ya. Jadi lebih banyak ke ini ya, ke sektor Ya, pengawasannya penanganan. aja. Ya. Nah, oke, baik. Jadi tidak berpanjang lebar, mari langsung saja kita eh, apa? Pak, maaf suaranya hilang. Apakah cuma saya? Yang lain gimana, teman-teman? Suaranya jelas nggak nih? Ya, tes, Jelas, halo. Pak Pak, Farid, jelas. Clear. 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 Pak Farid Ya. Junandar, Pak Farid, Pak Farid Junandar. Sudah dengar Pak? Oh, sudah bisa. Oke. Nah, tadi mungkin audinya belum aktif ya Pak ya. Jadi nggak dengar, nggak bunyi. Baik, berikutnya kami serahkan kepada Pak Mas Duki waktu dan tempat, dan nanti untuk sesi dialog silahkan langsung saja Pak, nanti ya selesai Siap. makan Ya. langsung di ini, tidak terlalu formal begitu ya Pak ya. Ya, betul, kita santai Nanti Pak, aja. monggo Ya. silahkan. Ya, terima kasih Kang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Fasilitator Nasional Garda Transbumi Jawa Timur, Kang Ben beserta tim, Mbak Agnes, Mbak Ratna, serta yang lain-lain, serta teman-teman Fasda, serta Ibu Bapak peserta workshop. Mari bersama-sama memanjatkan puji syukur Alhamdulillah karena berkah karunia ridhonya kita malam ini masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti workshop tentang bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta bahan berbahaya yang banyak disalahgunakan. Saya aturkan terima kasih Kang Ben ya
masih diberi kesempatan untuk berbagi. Jadi Ibu Bapak semuanya tetap bersemangat ya untuk melakukan bimbingan kepada pelaku usaha mikro kecil, khususnya bidang pangan agar memenuhi standar serta mempunyai legalitas baik itu perizinan PRT maupun MD Badan POM. Ibu Bapak semuanya, kita malam ini kita santai ya, sambil tadi sudah seharian bekerja, kita bisa sambil layah-layah, monggo saged. Kita apa nanti kita berbagi terkait bagaimana sih aturan terkait dengan BTP itu, kemudian eh, bagaimana ketentuannya penggunaan bahan tambahan pangan itu. Kemudian kita nanti terakhir nanti kita langsung cek ke aplikasi, eh, cek BTP yang aplikasi Badan POM, bagaimana memilih bahan tambahan pangan yang tepat untuk jenis pangan yang panjenengan produksi, berapa dosisnya, kita nanti sama-sama berpraktek Ibu Bapak semuanya. Eh, Baik, ya. Eh, Perkenalkan, saya Purna Tugas Dinas Kesehatan. Kebetulan wilayah tugas tanggung jawab saya terkait melakukan pembinaan juga pengawasan di bidang pangan juga. Tentu untuk melakukan tugas itu kita dibekali berbagai diklat tentang kompetensi penyuluh maupun pengawas pangan. Kebetulan saya sudah mengikuti diklat eh, pengawas junior DFI. Di situ ada tiga tingkatan, DFI junior, DFI maupun DFI kepala atau load head. Demikian juga di bidang penyuluh itu ada 2 tingkatan, tingkat pertama dan tingkat muda. Dan sesuai aturan ketentuan nanti per tahun 2005 sebagai penyuluh pangan harus bersertifikasi Badan Standarisasi Nasional, jadi lembaga sertifikasi profesi nasional. Alhamdulillah saya sudah tahun 2002 sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan Standarisasi Profesi Nasional. Gitu. Baik Ibu Bapak, yang kita bahas yang pertama terkait dengan bahan tambahan pangan. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa kalau kita berbicara terkait dengan BTP itu suatu hal yang tabu ya, hal yang seolah-olah itu dilarang pada produk pangan. Padahal untuk meningkatkan kualitas, cita rasa, bentuk, aneka kemasan yang menarik itu berkat bahan tambahan pangan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah bahan yang sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Seperti 4 sekawan itu, borak, formalin, rodamin, metanil, jule itu bukan bahan tambahan pangan lagi, tapi sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Sudah atau penggunaan BTP yang diperbolehkan yang melebihi ambang batas yang ditetapkan, itu yang tidak boleh. Jadi kita ibaratkan itu BTP itu adalah bagai pedang bermata dua. Di satu sisi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pangan, di sisi lain menjadi racun kalau penggunaan dosisnya itu tidak tepat atau melebihi dosis yang ditetapkan atau acceptable daily intake yang nanti berdampak buruk pada kesehatan. BTP yang tepat menjadikan bahan yang sangat bermanfaat dalam proses produksi pangan, meningkatkan aneka cita rasa, bentuk, serta kualitas pangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu memahami, mengetahui bagaimana cara memilih BTP dan cara menghitung BTP, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi apa sih kegunaan dari BTP itu? Jadi BTP adalah bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan dengan tujuan ini. Dengan tujuan adalah membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan. Itu salah satu berbagai tujuan dari penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, kenapa BTP diperlukan? Jadi BTP diperlukan itu karena untuk memenuhi keinginan konsumen. Jadi mulai dari yang menarik konsumen. Jadi kalau dulu itu kan, kalau saya kecil makan pohung itu kan cukup dikukus ya. Sekarang enggak, harus dibentuk apa? Getuk dengan warna-warni supaya menarik kan gitu. Jadi enggak cukup dengan pohung yang dikukus gitu. Jadi harus ditambahi BTP memang untuk mudah supaya tahan serta stabil, maka ada pengawet di situ.
dan sebagai inovasi industri untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebagai teknologi pengolahan mempengaruhi bentuk unsur-unsur visual organoleptik yang mudah diterima sebagai target konsumen supaya menghasilkan produk yang convention produk, jadi yang produk yang banyak dicari oleh konsumen. BTP juga diperlukan untuk mempengaruhi mutu dari pangan. Ini landasan hukumnya. Jadi kita kalau bicara sesuatu itu kan pasti ada landasan hukumnya. Jadi apa sih landasan hukum dari penggunaan BTP? Tentunya undang-undang kita, Undang-Undang 18 tentang pangan, PP-nya adalah PP 86, ini pengganti PP 24 tahun 2004 dan tahun 19 tentang keamanan pangan. Sedangkan PP 69 ini masih dalam proses revisi, jadi tahunnya lebih lama dari undang-undangnya. Jadi kemudian aturan teknisnya itu ada di Perka BPOM nomor 16 tentang persyaratan BTP campuran, kemudian Perka BPOM nomor 11 tahun 2009 tentang BTP sendiri, Perka 13 tahun 20 tentang bahan tambahan perisa. Ini sudah mengalami perubahan, jadi Perka BPOM nomor 13 tahun 20 diganti dengan Perka BPOM nomor 11 tahun 2001, serta keputusan Kepala Badan POM nomor 187 tahun 2001 tentang perubahan bahan tambahan pangan yang diizinkan sebagai ajudan, bukan ajudan Pak Menteri atau Pak Presiden. Ajudan di sini adalah mulai ya komposisi bahannya sendiri itu bisa pelarutnya itu ajudannya. Perubahan senyawa perisa yang diizinkan digunakan sebagai bahan tambahan pangan perisa, dan perubahan sumber bahan baku aromatik alami atau sumber dari preparat perisa. Aturan ini Bapak Ibu dapat diunduh di ini tayangan JDIA, jadi Jaringan dan Informasi Hukum di Badan POM. Ini alamat websitenya, panjenengan bisa klik di sini. Aturan apa saja itu dimuat di jdhpom.go.id. Jadi ini Bapak Ibu, di Permenkes nomor 33 tahun 2012 itu ada 27 jenis bahan tambahan pangan. Terjadi peningkatan dari 10 menjadi 27. Jadi Perka BPOM yang lama itu Perka BPOM 722 itu ada 10 kelompok jenis bahan tambahan pangan. Perka BPOM nomor 33 tahun 2012 itu ada 27 jenis bahan tambahan pangan. Mari kita kupas bersama-sama. Jadi nomor 1 adalah anti buih. Di sini tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. Contohnya kalsium alginat dan asam lemak. Kemudian yang kedua adalah anti kempal. Jadi untuk mencegah kekempalan, penggumpalan pada produk pangan, terutama yang tepung bubuk itu, ini contohnya adalah aluminium silikat. Kemudian antioksidan untuk mencegah kerusakan, ketengikan atau akibat oksidasi. Ini juga banyak digunakan untuk manusia, makanya anjurannya harus banyak konsumsi buah dan sayur itu, harapannya supaya kulitnya itu tetap seger, ibu-ibu tetap cantik, tetap kelihatan segar gitu. Ini di pangan juga ini ada asam askorbat. Jadi asam askorbat itu yang kita kenal untuk di farmasi adalah vitamin C itu. Itu sebagai untuk mencegah ketengikan. Kemudian bahan pengkarbonisasi. Jadi untuk membentuk karbonisasi dalam pangan, seperti Bapak Ibu tahu di minuman soda itu supaya terbentuk karbon dioksidanya itu maka diperlukan soda di situ. Kemudian garam pengemulsi, jadi untuk melarutkan biasanya protein atau minyak itu kan tidak bisa larut dalam air, makanya diberikan pengemulsi. Ini trikalium sitrat, tapi tidak boleh untuk pangan IRTP. Kemudian gas untuk pengemasan, jadi untuk mempertahankan mutu pangan dalam kemasan, ini ada karbon dioksida, juga ada nitrogen. Nanti juga kita bahas nanti nitrogen yang rame selama ini, yang smoke itu nafas naga itu nanti kita bahas juga. Humektan sebagai untuk menyerap kelebihan air, mempertahankan kelembapan. Ini contohnya adalah gliserol, natrium laktat.
Kemudian ada pelapis. Ini memberikan pelindungan dan efek mengkilap pada permukaan pada produk pangan. Ini contohnya itu Bapak Ibu kalau beli apel itu kan kalau dikerok itu kan ada lapisannya. Jadi memang lilin, tapi memang lilin digunakan untuk pangan. Jadi biasanya lilin apa karnuba atau malam atau biasa dari sama yang digunakan kosmetik itu dari lilin apa lebah gitu. Kemudian pemanis, tidak asing lagi, menimbulkan rasa manis. Ini ada pemanis alami, maltitol, sorbitol, yang kemarin rame dengan EG dan DEG-nya itu. Kemudian pemanis buatan, asesulfam, aspartam, dan sakarin. Kemudian pembawa di BTP yang digunakan untuk memfasilitasi menangani aplikasi atau penggunaan BTP lain atau zat gizi dalam pangan dengan cara melarutkan, mengencerkan, mempersiapkan atau memodifikasi secara fisik BTP lain atau zat gizi tanpa mengubah fungsi dan tidak mengurangi efek dari teknologi pangan. Ini contohnya sama, jadi polietilen glycol dan trisitrat. Yang ke-11 adalah pembentukan gel. Ini contohnya adalah karagonan, gelatin, dan pektin. Pembuih. Ini ada untuk mempertahankan buih, ini ada gom dan santan. Ada pengatur keasaman, jadi untuk mempertahankan atau meningkatkan keasaman dari bahan. Ini biasa digunakan untuk acar itu, contohnya asam asetat. Pengawet juga tidak asing lagi, yang panjenengan Bapak Ibu banyak digunakan. Ini yang paling banyak digunakan adalah golongan benzoat itu. Jadi, tapi hati-hati Bapak Ibu, tidak semua bahan pangan itu bisa diawetkan dengan benzoat. Jadi untuk pangan-pangan yang basah atau pH-nya lebih dari 6,5 itu tidak tepat untuk menggunakan benzoat karena nambahan. Jadi ditambahkan benzoat berapapun ya tidak ada gunanya. Jadi benzoat itu efektif digunakan untuk produk-produk yang asam. Pengembang yang 15 mengembang untuk meningkatkan volume dari adonan. Contohnya amonium karbonat, mengemulsi, itu membantu membentukkan emulsi. Ini contohnya kalsium laktat, gelatin, dan pektin. Pengental, itu meningkatkan kekentalan produk. Contohnya kalsium asetat dan kalsium alginat. Yang ke-18 untuk pengeras, untuk mempertahankan jaringan buah dan sayur, ini juga banyak digunakan untuk asinan. Penguat rasa, tidak asing lagi, mungkin Bapak Ibu jadi MSG, peningkatkan volume untuk meningkatkan volume pangan, contohnya agar-agar dan karagen, penstabil untuk menstabilkan sistem dispersi dari bahan pangan. Jadi yang emulsi tadi, biasanya kan emulsi itu kalau sudah endap, terjadi endapan. Supaya tidak terjadi endapan, dikasih penstabil ini. Contohnya juga agar-agar sama karagen. Pertensi warna, jadi untuk mempertahankan warna supaya stabil, memperkuat sintesitas warna, contohnya adalah magnesium karbonat. Yang ke-23, perisa. Ini sudah banyak sekali flavoring ini, flavor itu. Contohnya perisa jeruk, teh, dan lain-lain. Kemudian perlakuan tepung yang banyak ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan atau penganggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat, dan pematang. Ini contohnya amonium klorida maupun kalsium sulfat. Pewarna ini juga banyak digunakan untuk industri pangan. Contohnya yang alami adalah karamel, beta karotin, dan karmosin. Propellen, jadi untuk mendorong supaya makan, supaya kalau di kemasan supaya mudah mudah keluar, itu ada propena dan nitrogen. Yang terakhir adalah sekrusan untuk meningkatkan mutu pangan dengan cara mengikat ion logam, biasanya untuk masakan dari kepiting itu. Ini prinsip penggunaan BTP atau bahan tambahan. Jadi BTP hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar digunakan secara teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu produksi pangan itu
masa simpannya cukup 1 hari, ya tidak perlu menggunakan pengawet. Ngapain menggunakan pengawet dong? Dijual cukup sehari dan habis sehari, makanya tidak boleh menggunakan BTP pengawet. Yang kedua, jadi prinsip penggunaan BTP tidak boleh digunakan untuk ini, menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan. Kita ambil contoh ayam tiren. Ayam tiren ini kan ayam sudah mati. Kalau digunakan bahan baku mesti itu warnanya sudah kebiru-biruan. Makanya ditambahkan pewarna di sini biasanya menggunakan metanil zilo, juga menggunakan pengawet. Jadi dosanya tidak satu, itu dosanya banyak di situ. Kemudian menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik. Jadi penggunaan bahan yang dilarang, menggunakan BTP yang melebihi ambang batas itu adalah menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik. Dan menyembunyikan kerusakan pangan. Jadi biasanya kan ada itu produsen nun sewu buah yang sudah ada ulatnya, itu malah digunakan sebagai bahan untuk jus, ya itu juga tidak boleh, Ibu Bapak. Yang ketiga, jadi prinsip penggunaan BTP adalah gunakan BTP yang sesuai dengan peraturan. Artinya aturan penggunaan di situ biaya di label ada. Penggunaan BTP tidak boleh melebihi ambang batas yang ditetapkan atau acceptable daily intake. Kemudian gunakan BTP yang sudah memiliki nomor izin MD atau ML. Jadi ini perlu saya informasikan Ibu Bapak. Jadi BTP itu hanya diizinkan oleh Badan POM. Jadi tidak boleh BTP yang izinnya itu PRT. Itu artinya nomornya itu adalah abal-abal. Dan yang terakhir ini adalah baca takaran penggunaan dan gunakan sesuai dengan petunjuk label atau sediaan dari bahan tambahan pangan tersebut. Batas penggunaan BTP ini ada 2, Bapak Ibu. Jadi yang numerik sama cara produksi pangan yang baik. Yang numerik ini adalah konsentrasinya maksimal BTP yang diizinkan terhadap dalam satuan yang ditetapkan. Kita ambil contoh BTP pengawet natrium sorbat. Ini untuk produk pangan nugget ikan yang diperbolehkan adalah 1000 mg per kilogram bahan. Jadi kalau penggunaan BTP panjenengan memproduksi nugget ikan, ini batas maksimalnya adalah 1000 mili per kilonya. Atau 1000 mili itu 1 gram per 1 kilo adonannya. Sedangkan yang kedua adalah BTP dengan cara produksi yang baik. Ini contohnya MSG itu. Jadi konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Jadi MSG ini kan kalau penggunaan MSG melebihi yang ditetapkan biasanya kan rasanya malah tidak enak. Jadi penggunaan MSG ya secukupnya, biasanya dimerasa oh ini sudah cukup. Keberadaan BTP dalam pangan olahan itu ada 2, jadi yang ditambahkan langsung atau yang terbawa dari bahan baku ikutannya. Jadi memang bahan bakunya itu menggunakan biasanya tepung, itu menggunakan BTP ikutan. Pengaturan batas maksimal, jadi yang bisa ditambahkan langsung maupun yang terbawa dari bahan baku itu juga harus mengikuti batas maksimal dari produk akhir. Selain itu untuk BTP yang ikutan juga ada ketentuan penerapannya. Ini contoh Bapak Ibu, jadi salah satu jenis BTP pengawet Bapak Ibu. Jadi ini internasional numerik sistemnya itu nomor 200, jadi di Kodeks Makanan Indonesia itu nomornya 100 dan ini sudah dibakukan. Acceptable daily intake-nya itu rentan antara 0 sampai 25 mili per kilogram berat badan. Gitu. Ascorbic acid itu nama kimianya ini. Ini untuk pangan kue beras itu kode kategori pangannya 06.7 itu batas maksimalnya adalah 1000 mili per kilogram. Kemudian produk olahan daging unggas
daging hewan buruan dan bentuk utuh maupun potongan. Jadi ini seperti nugget, sosis itu juga untuk sebagai pengawet dosisnya adalah 1000 ml per kilogram bahan. Produk olahan daging, kemudian ikan filet, dan ikan produk peningkat meliputi moluska, krustase, dan Echinodermata yang dibekukan itu sama, jadi 1000 mg per kilo bahan. Demikian juga untuk saus dan sejenisnya itu juga 1000 ml per kilogram bahan. Makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung, dan pati umbi itu batas maksimalnya adalah 500 ml per kilogram bahan. Demikian juga ini contoh untuk pewarna. Kita ambil contoh karmin. Jadi untuk warna merah itu nomor international numeric systemnya itu 120. Acceptable daily intake-nya itu sangat kecil, Bapak, itu 0 sampai 5 mili per kilogram berat badannya. Ini biasanya Ibu Bapak untuk industri kecil itu biasanya kan tidak punya timbangan analitik. Makanya BPOM membuat kesetaraan atau mengkonversi berapa sih per 1 sendok takar itu untuk pengawetnya itu setara dengan 1,25 gram. Demikian juga pewarna itu setara dengan 1,25 gram. Tapi perlu diingat Ibu Bapak, jadi penggunaan sendok takar ini untuk BTP, baik itu apapun pengawet, pewarna, atau pemanis itu yang berbentuk serbuk atau granul atau butiran. Yang cair tidak bisa menggunakan sendok takar ini. Jadi ini kesetaraan, jadi 1 sendok takar yang sudah ditetapkan oleh BPOM itu setaranya sekian. Jadi sendok peres tadi untuk pewarna adalah setara dengan 1,25 gram, demikian juga pewarnanya. Kita coba menghitung Ibu Bapak. Jadi kita ambil contoh ini produk P-Susu. Contoh kita menggunakan pengawet adalah natrium sorbat dengan International Numeric System 201. Di situ penggunaan natrium sorbat yang diizinkan adalah 1000 ml per kilogram. Sebagai asam sorbat akan digunakan dalam 5 kg adonan. Berapa perhitungannya? Kita setarakan dulu. Jadi 1 sendok takar tadi kan setara dengan 1,25 gram atau 120 mg. Berarti hitungannya batas maksimum adalah 1000 dibagi 1250 dikalikan bahan yang digunakan 5 kilo. Ketemunya adalah 4 sendok takar peres. Artinya yang kita gunakan natrium sorbat untuk menambahkan adonan per 5 kg adalah maksimal 4 sendok takar peres. Itu maksimalnya. Jadi panjenengan kalau cukup menggunakan 3 sendok peres ya sudah cukup gitu. Maksimalnya adalah 4 sendok peres. Kita ambil contoh lagi bakso daging. Tadi di bakso daging bisa menggunakan pengawet adalah natrium sorbat dengan batas maksimal yang diizinkan adalah 1000 mg per kilo. Akan digunakan sama 5 kg adonan. Kita setarakan dulu. Jadi 1 sendok takar setara dengan 1,25 gram atau 1250 mg. Hitungannya batas takarnya akan 1000 dibagi 1250 dikalikan 5 kg bahan. Sama, ketemunya adalah 4 sendok takar per 5 kg adonan. Sehingga natrium sorbat yang digunakan adalah maksimal 4 sendok takar peres. Ini lagi kita coba ngitung pewarna dari nugget ayam itu supaya warnanya itu supaya kelihatan bagus kuning, kita menggunakan pewarna kurkumin itu dengan nomor color index 7530 gitu. Batas maksimal yang diizinkan adalah 500 mg per kilogram bobot akan digunakan dalam 5 kg adonan.
Tadi setarakan adalah 1 sendok takar setara dengan 1,25 gram atau 1.250 miligram. Jadi 500 dibagi 150 kali 5 kilogram adonan atau bahan. Ketemunya adalah 2 sendok takar. Jadi waktu kita membuat nugget ayam 5 kilo adonan, maksimal yang digunakan kurkumin adalah 2 sendok takar. BTP Bapak Ibu, jadi yang berasal dari ini BTP ikutan ya Bapak Ibu, adalah BTP yang berasal dari bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih satu kesatuan. Seperti contoh nugget ayam ini. Nugget ayam kan menggunakan tepung. Nah, tepung sendiri itu sama pabrikannya itu ditambahi dengan pewarna kuning CFC, color index-nya 15985. Artinya panjenengan benar tidak menambahkan pewarna, tapi karena nugget ayam menggunakan tepung yang sudah ada pewarnanya, makanya ini dikatakan sebagai BTP ikutan atau carry over. Gitu. Kriteria penggunaan BTP ikutan adalah tidak ditambahkan langsung, tapi terbawa dari bahan baku atau BTP dari perisa. Tidak berfungsi sebagai teknologi. Ketentuan rasio. Jadi apabila Ibu Bapak menggunakan BTP dalam satu produk pangan itu melebihi 1. Jadi pewarna, kita ambil contoh ini keripik singkong. Ya, keripik singkong panjenengan supaya warnanya menarik itu menggunakan warna merah juga ada warna kuningnya dalam satu produk. Bagaimana cara menghitungnya supaya tidak melebihi ambang batas? Jadi aturannya seperti Karmin ini adalah 200 mg per kilogram berat badan. Juga kuning CFC ini adalah 100 mg. Ini kalau Karminnya dianggap X, kemudian kuning CFC-nya dianggap Y. Jadi X dibagi 200, Y dibagi 100. Kalau ditambahkan itu tidak boleh melebihi dari 1. Artinya kurang boleh, tapi maksimal adalah 1. Gitu. Jadi tidak boleh melebihi dari 1. Itu perhitungannya. Gitu. Ketentuan BTP ini BTP yang dilarang. Jadi Ibu Bapak semuanya, jadi ada Peraturan Menteri Kesehatan jadi nomor 33 tahun 2012 itu selain 27 bahan tambahan pangan yang diperbolehkan, itu juga mengatur bahan tambahan yang tidak boleh ditambahkan dalam pangan. Artinya sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Contohnya adalah ini, yang paling banyak kita temui termasuk di Madiun itu lempeng kerupuk lempeng kuli itu juga masih banyak menggunakan borak, termasuk di tempat saya itu dari hasil uji yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ternyata hampir 5% produknya itu masih menggunakan bahan berbahaya, termasuk borak atau uyah bleng ini, kemudian formalin, metanil yellow, dan pewarna kain lainnya. Jadi masih banyak digunakan di sini. Jadi ini Ibu Bapak, jadi penggunaan BTP ini bukan sebagai bahan tambahan pangan, tapi ini sudah dinyatakan dilarang. Jadi dilarang digunakan atau ditambahkan dalam produk pangan. Ini contohnya borak. Jadi borak itu paling banyak ditambahkan pada kerupuk. Jadi terutama itu yang puli-puli itu, yang dari Lumajang, dari anu itu juga masih banyak menggunakan uyah bleng sebagai pengembang maupun pengawetnya. Jadi Ibu Bapak semuanya, jadi panjenengan kalau memberikan pendampingan, jadi kalau kita masih ditemukan menggunakan pijer atau borak, itu tolong diajari bahwa sudah ada pengganti borak.
yang namanya STTP atau sekarang yang cap sumur itu sudah legal menurut aturan ketentuan dengan hasil yang sama. Jadi menggunakan bikin kerupuk dengan menggunakan cap sumur itu hasilnya renyah juga tidak kelet lagi. Kalau dulu kan STTP itu alasannya tidak mau menggunakan STTP karena kalau diiris itu kelet gitu dan tidak mau mengembang. Ini sudah ada varian pengganti yang aman dan memang tidak membahayakan kesehatan. Gitu. Jadi termasuk formalin itu ini kan digunakan untuk pengawet mayat. Jadi tidak boleh digunakan untuk mengawetkan ikan. Gitu. Seperti contohnya ikan teri itu lalat aja sudah tidak mau hinggap, tapi manusia masih mau dimasak gitu. Kemudian demikian juga pewarna tekstil rodamin B sama kuning metanil itu juga masih banyak digunakan di sirup maupun kerupuk. Jadi hasil uji lab dinas kesehatan itu masih banyak ditemukan kerupuk, terutama kerupuk bohong itu yang warna-warni itu masih menggunakan pewarna tekstil yang dilarang. Ini Bapak Ibu, jadi kalau panjenengan melakukan pendampingan, Bu, tidak boleh menggunakan borak. Terus apa gantinya? Jadi tidak boleh melarang, tapi ini ada gantinya Bapak Ibu. Sudah terdaftar di BPOM, ini brandnya adalah Sumur dan Kendi. Itu ada 2 varian dengan nomor MD ini. Belakangnya 415, jadi 278. Ada 2 varian, sudah ada pengganti boraknya itu sudah ada. Yang terakhir ini bahan penolong, Bapak Ibu. Apa sih bahan penolong itu? Kalau kita ambil definisi dari dari definisi pangan, jadi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk ini ada BTP-nya, ada bahan baku pangannya, termasuk juga ada bahan penolongnya yang digunakan dalam proses mulai dari penyiapan, pengolahan, pembuatan makanan maupun minuman. Jadi bahan penolong itu termasuk komponen penyusun dari pangan yang diperuntukkan yang dikonsumsi oleh manusia. Tapi ada ketentuannya. Jadi bahan penolong ini definisinya bahan yang tidak termasuk peralatan, yang lazim tidak dikonsumsi sebagai pangan, yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu. Jadi yang perlu dicatat, penggunaan bahan penolong ini tidak boleh meninggalkan residu pada produk akhir. Tetapi apabila tidak mungkin menghindari, residu atau turunan dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan tidak mempunyai fungsi dari teknologi. Ada batas maksimalnya penggunaan CPB residu itu Bapak. Jadi jumlah residu yang diizinkan terdapat dalam pangan dalam jumlah seminimal mungkin sebagai konsekuensi dari penggunaan bahan penolong menurut cara produksi pangan yang baik. Itu. Kalau di tempat saya itu yang banyak itu diproduksi soun Bapak Ibu. Dia menggunakan natrium klorid itu. Tapi yang natrium bukan yang kalsium ya di klorid itu biasanya karena bahan tepungnya dari tepung sagunya itu kan sudah gluten sudah ada, makanya dia menggunakan pemutih klorin itu memang boleh gitu. Tapi memang diolah sedemikian rupa sehingga akhir produk hasilnya dari soun itu tidak boleh ada residu dari klorinnya. Bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan pangan harus ini digunakan seminimal mungkin untuk mencapai efek yang diinginkan, dan kalau tidak mungkin ada upaya untuk menghilangkan residu atau inaktivitas pada produk akhir dari hasil olahannya. Ini 16 golongan bahan penolong, ada bahan pemucat, pencuci atau pengelupas kulit, itu ada bahan penjernih, penyaring, adsorben atau penghilang warna, bahan tambahan untuk air, katup air,
Kok hilang ya? Nah, ini. Kemudian ada penjerap enzim, ada resin, penukar ion, ada antibui, ada bahan kontak dingin dan pembekuan. Nah, ini yang rame itu kan menggunakan apa? Nitrogen cair. Ada sensasi apa? Semuk naganya itu, nafas naganya itu. Kemudian bahan disinfektan, anti kempal, bahan pengemulsi, anti lengket, kemudian pelarut, pengekstrak, dan yang terakhir adalah bahan penolong lainnya. Setiap orang dilarang menggunakan bahan penolong untuk tujuan sama dengan BTP. Jadi penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan, jadi misalnya bahan bakunya memang sudah rusak, sudah tidak layak untuk dikonsumsi, cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik, dan yang terakhir adalah yang memang pangannya sudah rusak gitu. Kok ditambahi sesuatu itu mungkin tidak benar. Ini contohnya bahan penolong ini hidrogen peroksida dan natrium hipoklorit. Ini hidrogen peroksida itu digunakan untuk apa? Untuk biasanya untuk cecek ya, industri cecek supaya putih itu untuk mengelupas kulitnya itu. Natrium hipoklorit itu banyak digunakan di industri soun, itu banyak juga. Kemudian natrium hidroksida. Prinsip bahan penolong Bapak harus dengan upaya penghilangan residu atau inaktivasi pada pangan agar tersisa residu sekecil mungkin sehingga tidak berfungsi lagi secara teknologi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Bagaimana mengurangi residu atau inaktivasi residu itu bisa dengan pemanasan, bisa dengan pengaturan pH, menggunakan BTP mengatur keasaman, yang diizinkan dan diikuti dengan penyaringan atau sentrifugasi. Bisa juga penyaringan, bisa juga pengangkatan atau dengan cara yang lain. Ini contoh penggunaan bahan penolong Bapak Ibu, ini menggunakan hidrogen peroksida pada industri pengolahan kikil ini. Jadi hidrogen peroksida yang digunakan adalah konsentrasi yang 35%. Larutan hidrogen peroksida yang digunakan untuk merendam kikil dalam waktu tertentu. Menghilangkan residu hidrogen peroksida dilakukan dengan membilas kikil berkali-kali sampai bersih. Ini yang lagi rame kemarin itu adalah ini nafas naga. Itu memang dia menggunakan nitrogen, tapi nitrogen cair. Itu kan begitu nitrogen cair kontak dengan permukaan atau bahan si ciki tadi menemukan asap gitu. Sensasi itu yang dinamakan sensasi asap naga. Tapi itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi waktu sensasi masih menguap itu tidak boleh. Jadi untuk aman digunakan supaya tidak memberikan efek dampak buruk kesehatan, pastikan efeknya itu asapnya itu sudah hilang. Jadi tidak boleh waktu masih asapnya itu terus dikonsumsi, tidak boleh. Justru itu yang berbahaya apabila kontak dengan kulit, terhirup ataupun masuk dalam tubuh manusia. Jadi efek smoke dan transfer dingin timbul ketika nitrogen cair kontak dengan permukaan ciki dengan suhu yang ruangan sehingga menguap. Nitrogen cair diperbolehkan digunakan sebagai bahan penolong pada proses pengolahan pangan untuk pembekuan atau pendinginan, biasa digunakan untuk di industri ikan itu. Jadi apabila waktu masih menguap tadi, apabila kontak dengan permukaan kulit atau mata, kulit atau jaringan bawah mata itu akan menjadi ini menimbulkan rusak atau mati, dapat menimbulkan luka atau melepuh, sama dengan kalau kena panas itu, sama dengan dingin yang ekstrim itu juga dapat menyebabkan melepuh. Kemudian apabila terhirup dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, bahkan sampai kematian. Potensi risiko ini harus diperhatikan untuk pengguna nitrogen yang memiliki alergi terhadap sesak napas atau penyakit asma. Ini yang terakhir adalah apabila tertelan Bapak Ibu, menyebabkan gas dalam lambung atau pencernaan dan menyebabkan kerusakan lambung. Ini luar biasa ini. Jika cikibul menempel pada gusi, maka dapat menyebabkan radang dingin atau frostbite, melepuh, borok pada baik itu di gusi, di odema maupun nekrosis jaringan. Itu memang sangat berbahaya.
Pencegahan risiko ciki ngebul terhadap penjajah pangan. Jadi sebelum mengkonsumsi ciki ngebul harus memastikan nitrogennya itu sudah menguap sempurna. Jadi memang uapnya sudah pastikan tidak ada. Konsumen harus meniup makanan ringan yang dilapisi dengan nitrogen cair agar menguap sepenuhnya sebelum dikonsumsi. Untuk penjajah makanan, jadi menggunakan alat pelindung diri saat penanganan nitrogen cair dan mencantumkan peringatan bahaya nitrogen di tempat warungnya atau tempat restorannya itu. Menggunakan nitrogen cair yang dibutuhkan untuk yang pangan yang food grade. Gitu. Baik, itu Bapak Ibu yang kita bagikan. Kita sama-sama praktek di cek aplikasi BTP nggih. Halo? Halo. Nggih, Pak. Kita sama-sama praktek ya, Kang Ben ya. Iya, silakan Pak. Aplikasi cek BTP. Misal sebelum dilanjut, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Oh di iya, chat. Nah, biar ada jeda gitu Pak ya. Nah, yang pertama itu dari ini yang tadi ya smart ini Pak, smart restart laptop saya. Jadi nggak tahu tiba-tiba restart. Oh gitu. Kita lihat kalau memakai kapur sirih boleh nggak Kapur apa sirih. itu ada pengaruh nggak pada kesehatan tubuh kita? Itu dari Bu Titalia. Terus yang kedua dari Mas Aldi. Oh, ini terkait presensi. Jadi cukup registrasi aja ya Mas ya. Cukup registrasi. Jadi tidak ada presensi. Ini Pak, yang dari Bu Titalia itu, kalau memakai kapur sirih boleh nggak Pak? Apa ada pengaruh pada kesehatan tubuh itu Pak? Ya, Silahkan. biasanya ya yang digunakan itu rendamannya, Bu Tita ya, Bu Kang Ben ya, menggunakan kapur sirih itu yang digunakan adalah endapan yang sudah dingin itu yang digunakan sebagai biasanya banyak digunakan itu untuk ngempuk melunakkan biasa di keripik itu bisa digunakan Pak Kang Ben. Gitu. Ya, begitu ya Bu Ya, Titalia. Jadi boleh digunakan menggunakan ya, kapur sirih, artinya rendamannya dari kapur sirih untuk melunakkan keripik ya. 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 Jadi ada lagi mungkin silakan Bapak Ibu langsung raise hand Ya atau langsung aja, langsung. nggih, langsung angkat tangan atau bagaimana silakan. Tadi saya sampaikan ya, Bapak Ibu, terutama yang masih di daerah sekitar Panjenengan yang masih menggunakan uyah bleng atau borak itu, sudah ada penggantinya dengan kualitas yang sama dengan menggunakan uyah bleng. Jadi itu yang cap sumur itu. Itu apa Pak? Cap sumur gitu ya Pak ya? Ya cap sumur yang tadi nanti di materi Itu saya ada STTP juga apa bukan Pak? gimana? STTP bukan? Bukan, bukan. Itu kalau tidak salah kombinasi itu Kang Ben. Oh, Itu. bleng cap sumur ini ya Pak ya? Ya, cap sumur itu. Kalau yang cap jago itu Pak? Justru itu yang masih masih Itu yang ini apa? ya. Iya, Ah, borak murni itu Pak. Borak murni ya. Natrium tetraborak itu borak murni itu. Baik, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini yang memang sering beredar di pasaran kan ini Nah, ya itu cap itu jago itu. ini Iya, iya. yang Betul, betul itu warnanya Kang Ben. merah membara ini yang sering di pasaran. Terus kalau yang cap sumur yang ini ya Pak ya, yang kuning ini ya. Cap sumur yang lama itu juga masih masih menggunakan bleng Kang Ben. Iya. Oh gitu. Iya, iya. Yang mana nih Pak kalau begitu? Cap sumur yang baru, tapi yang sudah ada MD-nya. Nanti dicek itu MD-nya MD beneran apaan itu. Oh, Iya. itu apa pabriknya sama dengan ini Pak? Eh, Kalau enggak salah tadi pabriknya apa ya? Itu sama Surakarta. Oh, Sama Surakarta juga. Surakarta. Iya. Itu pernah saya eh, Waduh. mengamankan itu ada 3,5 ton itu Kang Ben itu.
3,5 Sumur ton, itu. Masya Allah. 3,5 ton itu. Ini jadi merek Bleng memang banyak sekali ya Bapak Banyak Ibu. sekali. Nah, Oke. memang yang sering kita yang kalau di STTP kan yang Raja Wali ini Pak ya. Ya, Raja Wali, Hmm. Raja Wali sudah boleh itu juga Kang Ben. Jadi Raja Wali STTP katanya lengket-lengket tadi kan yang ini ya Pak ya. Ya, yang lengket yang digunakan lengket itu masih lengket itu. Nah, gitu. Hmm. Ini kalau teman-teman pendamping halal kemarin saya arahkan ke sini, terus saya minta untuk dicoba dulu Pak, yang Raja Ya, Wali ini. Hasilnya memang bagus, cuman masih kurang tahan lama katanya begitu. oh gitu ya. Itu. Mm-mm. Memang Lebih. namanya apa? Mm-mm. Uyah Bleng itu memang natrium tetaborat Kang Ben. Memang sangat kuat antiseptiknya. Itu kalau panjenengan dulu beli Berwater itu Kang Ben. Berwater. Oh Iya, ya, derivat itu ya. Derivat itu. Makanya eh, untuk apa? Untuk obat untuk apa? Pencuci mata aja sudah tidak boleh itu, apalagi untuk dikonsumsi. untuk dimakan. Iya. Iya, iya, iya. Memang sangat kuat itu antiseptiknya. Maka kalau digunakan di pangan ya, ya kuat sekali gitu awetnya. Oh, iya, iya. Natrium Baik, tetaborat baik, itu. baik. Berikutnya apa namanya dari Bu siapa nih Bu Ibu ada yang resen ini Bu LKP Barokah ini Bu siapa Bu? Monggo, monggo. Mungkin bisa disebutkan namanya Bu, silakan. Silakan Bu, Bu LKP Barokah. Sambil nunggu Bu LKP Barokah ini Pak Christian nih silakan Pak. Masih error nggak nih apa mic-nya Pak? Pak, air abu masuk BTP apa bukan ya? Lalu kalau bumbu dapur atau bubuk rempah-rempah masuk BTP atau bukan? Ini pertanyaan dari Pak Christian. Eh, ada yang sudah dibakukan menjadi BTP seperti apa kurkumin itu yang sudah dibakukan. Artinya di sini adalah dosisnya itu sudah pasti gitu loh. Kalau yang dari rempah anu itu kan panjenengan masih ngira-ngira. Yang sudah dibakukan itu kurkumin, klorofil itu sudah dibakukan. Jadi masuk BTP yang masuk di per KB POM. Kalau menggunakan panjenengan menggunakan rempah, monggo silakan itu bagian dari sumber apa alami boleh gitu. Tapi belum dibakukan sebagai apa BTP yang apa masuk daftar di eh, Kodeks Makanan Indonesia. Oke, baik. Berikutnya dari Mas Fadil. Silakan Mas, langsung disampaikan. Mungkin nanti lebih lebih ini ya, Ya, nggih, lebih lebih enak, komunikatif. lebih komunikatif. Jadi bahasa tulis sama bahasa lesan beda kadang-kadang. Silakan Mas. Bisa langsung disampaikan. Monggo silakan. Mas Fadil. Ya baik Pak, Nggih, ini monggo Mas Fadil. saya Fadil, izin bertanya Pak, saya kan buat ini produk keripik ya. Nah Ya. keripik itu eh, pakai keripik pangsit, tapi pakai bumbu tabur. Bumbu tabur berbagai rasa, ada rasa balado, rasa rumput laut, dan berbagai rasa lain, ada 8 rasa. Nah, itu yang banyak diminati sekarang itu dari SD sampai SMA yang banyak pesan. Itu satu hari itu bisa habis sampai 100 bungkus. Nah, untuk bumbu tabur itu kata istri saya itu nggak bagus sama buat anak-anak. Itu gimana Kak? Untuk apakah eh, apakah buta itu merusak kesehatan anak-anak apa dari pikirannya atau gimana atau ada yang lain ya Pak untuk rasa kritik itu Pak itu aja Bumbu dapur, Pak, yang digunakan. bumbu bumbu tabur. Oh, bumbu tabur. Iya. Artinya menggunakan perisa ya, Pak ya. Menggunakan Iya, perisa beli dari apa? Dari toko ya. iya benar. Oh, gitu. Baik, nanti kita praktek bersama-sama, Pak.
kelompok jenis panjenengan apa, kemudian perisa apa yang diperbolehkan itu apa saja, dosisnya berapa, itu nanti kita praktek bareng-bareng. Jadi panjenengan bisa tahu perisa yang aman digunakan untuk produk panjenengan dan dosisnya berapa, kita praktek bareng-bareng. Ya Pak, panjenengan juga nanti bisa langsung di aplikasi di cek BTP di Oh, Android bisa. Ya. halo Pak, Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. dari Ya. LKP Barokah tadi alias Ibu Ruby ya. Bapak mau tanya, tadi itu saya mohon maaf terlambat masuk. Penggantian ini Pak yang untuk membuat crispy, tadi kan menggunakan kapur sirih ya. Ya, ya. Nah, kapur sirih itu tadi jenengan bilang kalau yang dipakai endapannya. Ya. Endapannya apa airnya yang sudah bening Pak? Yang benar. Oh, betul ya, ya betul. Ini maaf, maaf. Ya, ya, betul, Yang ya. bening dong, nggih. Artinya ya, Gitu. jadi endapan yang sudah bening gitu Pak. Ya, mohon maaf. Nggih, yang bening bukan endapannya nggih, Ya, ya, nggih betul. itu yang pertama. Kemudian Ya. yang kedua Bapak, semisal Pak, ini kan seperti yang sudah disampaikan tadi sama Pak siapa itu yang pakai perasa itu loh Pak, karena kan Perisa, mayoritas di SLTA itu kan anak-anak itu sukanya yang itu, kalau enggak itu enggak laku gitu loh Pak. Terus itu mohon nanti di kami diberitahu merek-merek apa saja nggih yang bisa dikonsumsi dan halal begitu. Dan Nggih. aman untuk kesehatan dan juga untuk yang ada di akhirat. Gitu nggih Pak nggih. Matur Nggih. nuwun. Nggih, Assalamualaikum Bu Ruby, warahmatullahi sami-sami, nggih. wabarakatuh. Bila kita praktek bareng-bareng Bu. Jadi Nggih Pak. penggunaan BTP yang aman itu sesuai dengan produk panjenengan itu apa? Misalnya nanti kita ambil perisa nggih Bapak Ibu. Nanti kita praktek bareng nggih. Nggih. Ada lagi nggih sebelum kita ke aplikasi? Bisa praktek nggih Kang Ben nggih? Iya Pak, bisa Pak. Monggo silakan Pak. Nggih. Kita praktek Ibu Bapak nggih. Ya. Kita cari di sini. Ayo cek BTP bareng-bareng Bapak Ibu, monggo praktek bareng-bareng, bisa di di HP, bisa langsung yang di desktop ya bisa. Jadi kita klik ayo cek BTP. Tarik nanti. Kalau sudah ketemu kita klik lagi. Sudah muncul? Kalau sudah muncul, kita klik mulai pencarian. Atau yang panjenengan pakai HP, bisa lihat di Play Store, ini ayo cek BTP. Ini bisa di-download Ibu Bapak. Justru ini yang baik itu justru yang di Android gitu. Di HP panjenengan. Itu lebih enak nanti gitu. Kita sama-sama gitu mulai pencarian ini. Ya, itu. Ini kekurangannya kalau di desktop itu tidak ada nama jenis pangannya, cuman kategorinya. Ini memang sulit. Tapi yang di HP, di Android itu ada. Makanya kita butuh bantuan ini. Butuh bantuan di atas itu butuh bantuan, kita ambil jenis pangan. Ibu Barokah tadi jenis pangannya apa Pak? Keripik ya? Kita keripik singkong, tapi Keripik dibuat singkong. yang renyah sekali. Sebenarnya kalau kami itu nggak usah ditambahi dengan kapur sirih, Bapak. Hanya kita kupas, terus kita rebus sampai setengah matang, terus diiris tipis-tipis sudah bisa kriuk renyah, sekali. ya? Artinya Iya, nggak renyah perlu sekali. tambahan Nggak perenyah. perlu, nggih, nggak perlu. Baik, kita ketik ya. Nggih, ngaten nggih, Pak, nggih. singkong. Nggih. Keripik singkong. Nah, sudah muncul. Ini Bapak Ibu perlu di copy ini. Jadi kategori pangannya di copy di sini. Nah, di copy, kita kembali ke beranda, ya.
mulai tadi. Interupsi sebentar Pak. Nggih, monggo. Saged di copy linknya di ini Pak, di chat Pak. Linknya yang Bapak Mas Duki Oh, buka, nggih. di copy di chat. Nggih, Pak. Kayaknya hafal sama bapaknya deh. Ayo cek BTP. Gampang kok Pak. Itu Pak enggak anu. Ayo cek BTP. Ini Pak anu. Timbah Google gampang niku nggih. Itu diketik ini Kang Ben. Enggak ada linknya kok, langsung ayo cek BTP. Tadi kelompok jenis pangannya Pak Bu nggih. Ini kita copy di sini. Nah, langsung di enter. Nah, sudah muncul. Jadi ini termasuk apa? Keripik singkong itu masuk kategori makanan ringan berbahan dasar kentang, umbi, tepung atau pati. Itu kita ambil golongan BTP-nya, perisa. Perisa. Muncul. Perisa. Emosi. Perasa mungkin Pak. Aduh. Bisa Bu, kalau perasa Oh, beda perisa. Bu. Kalau perasa itu biasanya baperan Bu. Akan. Muncul. Bapak mungkin bisa klik di yang sorotan itu ditulis perisang itu. Kalau enggak muncul ini berarti untuk jenis Enggak makanan. usah. Iya, Enggak pakai. enggak pakai, enggak harus pakai. Iya. Iya. Bolehnya ini penguat rasa, pengeras, Iya. pengemulsi, pembuih gitu. Iya. Bolehnya ini Bu. Berarti kalau enggak Iya. muncul. Tapi Ibu tadi kan menggunakan yang alami kan Bu? Menggunakan Saya perisai. enggak menggunakan apa-apa, Pak. Oh, enggak menggunakan apa-apa. Iya, jadi Ngawet juga tidak? tidak. Teknik pengolahannya saja. Oh, Jadi berarti, biasanya kan mereka mentah diiris digoreng. Nanti Pak, kalau saya kan mentah, saya cuci terus direbus dengan bumbunya. Yaitu setengah sampai agak mau keruk gitu loh Pak, terus diangkat langsung gitu. setelah dingin diiris tipis-tipis sudah renyah sekali. Sudah menurut saya malah melebihi seperti diberi apa tadi kapur sirih Bapak. Kalau Bapak tadi apa Pak yang tadi produknya apa Pak? Pak siapa tadi? Pak Fadil bukan? Pak Fadil ya, Pak Fadil tadi. Itu keripik pangsit Pak. Pangsit ya? Iya, di pangsit dipotong-potong, potong-potong itu terus digoreng, lalu Ya, kita coba Pak. Ini masak kategori ini mungkin pangsit. kategorinya Pak itu cumi-cumi gitu, bukan pangsit. Kalau pangsit kan untuk bakso ya, untuk bakso untuk itu. Mungkin kategorinya bapaknya tadi cumi-cumi Pak, coba jangan ketik cumi-cumi gitu. Olahan ikan berarti. Bukan, maksud saya dari tepung, tapi
dibumbu bawang putih, garam gitu toh Pak. Terus itu di, ditipiskan terus digoreng gitu kan Pak. Nah itu Oh iya. kalau Ya, masuk uh, masuk ini Bu. tapi Jadi bukan kulit, camilan itu loh Pak. ya sama ini kulit Iya. ya sama ini. Kalau Jadi kalau kita ini ambil kan contoh. diisi Pak, yang nomor 1 diisi. Mhm. Apa itu? Kulit apa? Kita copy. Oh, masuknya mie pramasak Bu. Ini masuk di sini. Kita ambil ini juga tidak muncul ini barisannya. Itu masuknya snack Pak, letian gitu loh Pak. Kita ambil contoh bakso aja nggih. Bakso daging. Bakso daging kita ambil contoh misalnya untuk pengawetnya. Jadi, untuk bakso daging pengawet ya apa yang diperbolehkan ini asam sorbat dosisnya 1000 per miligram per kilo bahan. Kalau menggunakan kalium nitrat dosisnya 50 kecil sekali ini. Kalium nitrit 30 miligram per kilo, kalium sorbat ini sama, asam sorbat 1000, kemudian kalium sorbat, larutan sitosan. Ini Bapak Ibu, larutan sitosan ini juga dari apa? Cangkangnya udang itu Bapak Ibu. Ini sudah dibakukan tapi sama ini dari sumber hayati. Ini penggunaan juga secukupnya. Kemudian natrium nitrat, natrium nitrit sama 1000. Jadi bakso itu pengawet yang boleh digunakan ini dosisnya ini. Kalau kita ambil lagi contoh misalnya Ibu Itu per kilo atau yang tertera di situ per kilo atau per apa ya Pak ya? per kilogram adonan. Oh, per kilogram. Oh, oke Ya. oke.
misalnya Ibu Barokah ini, terus panjenengan Iya, untuk Pak. produksi dengan jumlah besar ya, Iya. kan perlu apa tabel atau perenyah atau pengaturan itu bisa di sini juga, Bu. Misalnya butuh apa pewarna yang menarik misalnya. Panjenengan bisa Iya. menggunakan ini ya. Mm-mm. Pewarna yang diperbolehkan untuk keripik singkong ini bisa beta karotin. Ini juga aslinya juga dari sumber hayati, Bu, tapi sudah Iya. dilakukan. Kami, Dan iya, beta iya, iya. karotin ya, pewarna beta karotin ini yang alami juga ini pewarna biru brilian. Ini kasus di tempat saya itu ada soun, apa? Misoun, Iya. ternyata di daerah apa? Daerah Madura. Itu kalau ndak warnanya ndak di biru itu ndak mau soun putih ndak mau. Karena Madura nggak punya warna hijau, Pak. Saya juga pernah lama di Madura. Iya kan, Ya, Pak? itu. Tapi ya pewarna Brilliant Blue itu tidak boleh digunakan untuk apa mie pramasak. Gitu. Akhirnya Tapi kemarin kita fasilitasi untuk industri soun itu bersurat ke Bapak, Badan POM. tapi bisa diganti dengan yang anu, Pak, yang nabati. Bisa menggunakan bunga telang itu. Tapi tidak Bunga stabil. telang, Bapak. Ya, tidak stabil, Bu. Oh Kalau ini iya, partai iya. besar, Bu. Oh, tontonan ya, Bu. Kan, Oke, siap. iya, kalau cuman apa 1 kilo atau berapa gitu bisa menggunakan. 10 kilo bisa, Pak, itu untuk Iya. bunga telang kan. Iya. Antioksidannya, Bu, bisa menggunakan ini. Kalau pingin panjenengan tidak gampang tengik ya, Iya. bisa menggunakan ini asam ascorbat juga. Butil. Oh iya. Itu bisa. Iya. TBHC, TBHA, BHT juga Tapi bisa. Tapi itu apa di semua toko apa Pak bahan pangan itu ada ya Pak ya? Kok di Klaten kayaknya kita kan belum pernah menjumpai sih untuk antioksidan. Itu kalau di Surabaya, Bu, ya, di Jalan Oh, iya. Tidar itu semua ada. Ya. Mungkin kita harus ke Jogja ya Pak ya kalau tempat saya, karena kan Oh iya, Klaten mungkin di kota Jogja. kecil, Ya. mungkin Kalau ke Jogja. Jogja Mungkin. kurang tahu. Kalau di Surabaya Iya. di Jalan Tidar semuanya ada. Oh gitu. Iya, Surabaya kota besar Pak. Tidar Jalan Surabaya. Tidar itu Bapak sentralnya, ya, Pak? sentra kimia. Betul, betul. Iya. Saya belanja biasanya di Tidar, Bu. Kalau nggak di Tidar di Solo, Bu, biasanya. Oh di Solo. Malah di Solo di dekat mana ini. Pak? Ya. Di mana Pak di Solo? Di toko Saya, nopo? aduh lupa jalannya. Kemarin tuh cuman saya lupa kemana tuh tokonya. Saya kan buat anu juga apa sosis juga, Bu. Jadi bahannya di Madiun gitu. nggak ada. Jadi saya beli di kalau ke Surabaya kan jauhan. Ya, Iya, jadi saya belinya di Solo. Solo, malah dekat. Memang Kang Ben mana? Ya. Dua Kok kali kejauhan di Solo? Oh. Sebagai pewarna Nanti kalau apa di- sebagai Saya pengawet, Pak? Menggunakan apa, Pak? Kenapa? Sebagai pengawet atau pewarna? Saya nugget. Nugget. Saya anu kalau apa namanya? Kalau sosisnya pakai pewarna itu yang serbuk yang kayak apa itu lupa saya namanya. Kalau nugget saya pakai ini STPP. STPP untuk pengembangnya, Untuk Pak. ininya, untuk apa pengembangnya. Kita cek, Pak. Kita cek bareng-bareng ini ya. Iya Pak. Siap, Nugget siap. ya. Maaf ini sambil nyambi, Bu. Ya, sambil nyambi buat Monggo, iya. tahu bakso crispy. Santai aja, Pak. Maaf, agak ini. Siap, dilanjut. Apa sosis yang sosis? Sosis. Sosis daging ya. Iya, sosis daging. Ada sosis daging 2 itu kodenya beda itu gimana itu Pak? Bedanya di mana ya? Yang nomor 4 sama 6 itu kan sosis daging semua itu. Iya. Atau mungkin satunya daging ayam Pak, mungkin loh ini.
Tapi ya harusnya ya ditulis daging ayam gitu. Jadi yang membaca tidak bingung ya. Iya. Ini bisa dibuka satu-satu nanti Kang Ben bedanya apa gitu. Ini. Iya. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya. Kalau di Android dipanggil gitu langsung nanti oh BTP yang boleh itu langsung bisa nyimpan. Ini kalau di stop tidak bisa. Enak Android. Kompositmu jadi baru lagi. Emosi sus. Pewarna kita pilih pewarna. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. OLED Go. Go on. Go. Itu Pak ya. Ya. Yang diperbolehkan nanti Pak itu dibaca Pak nanti panjenengan cek ya. Pewarna yang boleh oh ini masuk pewarna ini gitu. Dosisnya sekian gitu Pak. Jadi penggunaan BTP itu meskipun diperbolehkan, tapi kalau melebihi ambang batas itu risiko kesehatan, risiko hukumnya juga sama menggunakan. Iya. Makanya pastikan panjenengan menggunakan BTP itu kelompok jenis pangannya tepat, BTP yang digunakan juga pas, dosisnya juga tepat. Enggak dicek Pak tadi itu menggunakan Iya, Pak. pewarnanya itu oh memang boleh ya gitu. Dosisnya berapa sih? Oh ini. Kecil banget Pak, nggak kelihatan. Ya soalnya BPOM, Dinas Kesehatan itu karena sekarang ada target pengujian Pak. Termasuk produk-produk yang laris manis di daerahnya itu mesti ada target pengujian. Jangan sampai nanti hasil ujinya itu melebihi takaran yang ditetapkan. Kalau yang nemukan Nanti malah terus anu ya Pak ya. yang nemukan orang dinas tidak masalah gitu. Halo, Ya, maaf Pak, mangga. saya pakainya dalam 1 kilo itu 3 gram. Oh, 3 gram. Makanya nanti panjenan Satu adon. pewarnanya apa Pak? Nanti dilihat panjenan download sendirilah. Oh, saya menggunakan 3 gram itu takarannya Ya. sekian. Oh, berarti masih aman gitu. Artinya panjenengan tahu batasnya. Gitu. Di-download Pak, ayo cek BTP ini. Ya Bapak. Saya itu di Play Store ada. Gitu. Di Play Store malah enak. Nanti panjenengan panggil misalnya sosis, nugget itu langsung muncul. Panjenengan pilih pewarna. Pewarna nanti nanti langsung muncul. Oh, pewarna yang diperlukan ini dosisnya sekian. Artinya panjenengan tidak cuma ngira-ngira tapi oh aturannya saya sudah tahu. Sudah pas. Ya, yang saya gunakan itu aman, jadi masih di bawah ambang batasnya. Saudara udah pada ini. Ya Pak, lagi download dulu Pak. Di Spanyol memberitakan penutupan jalur kereta serta meminta warga tetap di rumah selama tempat yang ditetapkan masyarakat pemerintah tersebut. Informasi ini saudara mengakhiri berita utama hari ini. Saya Aris Nagali Dan saya Valentina Sporis berterima kasih. Sampai jumpa. Kita menyamakan beda tadi. Bu Barokah cuman kerupuknya cuman keripik Bu. Lainnya. Oh, sama ini Bapak, sama apa itu? Sirup ya tadi saya menggunakan pewarnanya bunga telang, sirup bunga telang. Hanya saja selama ini belum kita kasih pengawet, jadi baru mungkin selama seminggu, 2 minggu lah, karena kan kekentalan gula bisa memperlambat bakteri tumbuh toh Pak, atau jamur tumbuh toh. Sirup itu ya kan kental. Kan kadarnya 60%. Jadi sirup itu fungsinya sama dengan apa? Pengawet Bu. Jadi kita nggak menggunakan pengawet. Pewarna juga alami, jadinya aman sekali. Dan bisa untuk kesehatan juga toh Pak kalau bunga telang. Iya, betul Bu. Iya. Kemarin pameran di Jakarta Pak.
Oh iya, Ulang tahun itu, ulang tahun apa? koperasi itu Grup bukan. yang bukan grup yang di Klaten, orang Klaten yang ada di Jakarta gitu loh Pak. Oh gitu, iya. Iya, iya, iya. Jadi baru itu sama ini kok Pak, jahe kristal gitu. Jadi Oh yang gitu kita ya. cari bikinnya yang aman-aman saja, nggak begitu harus pakai bahan tambahan. Ini saya selain buat tahu bakso crispy juga buat minuman juga ini Pak. Oh iya. Iya. Menggunakan pengawet, menggunakan BTP Pak? Ramuan Eh, tidak menggunakan alami ya, pengawet. alami. Nah, Ini bahan baku alami ya. Pewarnanya pakai ini, pakai apa kayu ini, kayu manis. Kayu secang. apa namanya? Kayu secang. Bukan. Yang warna merah ini apa namanya ini? Kayu secang ya? Iya, secang, kayu ya, secang Pak merah untuk itu secang. Kayu secang. Iya, secang. secang. Iya. Oh, itu kuat Iya. sekali itu secang itu warnanya. Kuat. Secang. Mm-mm. Ya. Untuk warna hijau itu saya menggunakan daun pandan yang kecil-kecil itu Pak. Oh Kalau di ya, Kalimantan Iya, namanya daun daun pandan pandan suci, bulan. iya, Saya tidak tahu suci, itu daun Iya. Lah, Alami ini semua itu, Bapak Pak. kalau Iya. yang daun pandan, Iya, maaf, itu. ini yang daun pandan yang diambil yang endapannya. Ya, Begitu. iya Bu. Iya. Betul Bu, Iya, yang betul. dapannya juga. Iya. Yang dapannya. Iya betul. Yang ini dapannya ini. Pak, ini maaf karena saya juga ini Pak butuh ilmu juga kan dengan dari jenengan karena saya kan mengajar di SMKK. Oh gitu. Buat ini iya, loh Pak, Bu. keamanan pangan itu loh Pak. Betul, betul. CCTV. Nggak, Iya. paling nggak ini diajarkan juga Bu, aplikasi ini. Dan nggih, Jadi iya, murid-muridnya aplikasi tahu ini nggak? nanti nggih. Makanya Yang di saya ikut Android terus. aja, yang di Android lebih enak gitu. Yang di Iya, desktop baik, ini Pak. harus ngopi itu, kalau di Android nggak langsung Bu. Iya. Makanya teknik-tekniknya, makanya saya ikuti biar nanti saya bisa mengeksplorkan ke murid-murid saya. Nanti materinya saya kirim ke Kang Ben untuk bisa dibagikan itu Nggih, monggo nggih. gitu ya. Nggih. Nggih. Nah, gitu. Jadi artinya bisa berkembang Bu gitu. Iya, Tapi minimal biasanya malam Kang Ben ini juga ya target kirimi ke dari saya workshop kok. malam ini masing-masing peserta itu bisa download Iya. aplikasi Ayu Cek BTP atau yang di stop itu bisa mencari, oh kalau kelompok jenis pangan saya menggunakan pewarna ini yang diperbolehkan, oh ini toh gitu, dosisnya sekian, maksimalnya sekian. Iya, betul Pak. Artinya itu, jadi Nggih. target workshop malam ini kan itu. Artinya kita Iya. sudah Terima kasih banyak Bapak. ya sudah terhindar kalau sampai terjadi diambil sampling oleh BPOM itu bahwa dosis yang kita gunakan itu tidak Nggih. Kebetulan saya saksi Iya. ahli Bu di bidang hukum, jadi semua kasus makanan Oh, minuman sip. agung itu kalau sampai Nggih. ke ranah hukum, jadi mesti saya juga di BA kan salah menurut polisi kalau Oh, belinya kan belum tentu salah kan gitu. Jadi nggih, saya nggih, ngawal mulai nggih. dari penyidikan, penuntutan sampai pembuktian saya juga ngawal di situ sampai ikut sidang juga. Gitu. Oh, nggih. Nggih, Pak. Matur. Kan pundi to Pak, wilayah pundi Pak? Saya Tulungagung. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oh, Tulungagung. Saya Selatan, dulu di monggo. jauh sana Pak, Probolinggo 10 tahun. Oh, gitu nggih. Iya. Di itu ada Pantai Gemah, Bu. Oh, nggih, 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 nggih. Ada Widodaran juga gitu. Nggih. Ibu Bapak sudah tahu nggih cara Nggih, sudah, cara sudah. Alhamdulillah, nggih. Cara ngecek ya. Baik, itu Iya. ada pertanyaan lagi tuh Pak dari Pak Christian nih. Bahayanya BTP bisa seperti gagal ginjal anak seperti obat kemarin ya Pak. Sampai Betul, jadi kasus hukumnya sama. seperti penstabil itu penstabil atau pemanis yang menggunakan sorbitol itu Kang Ben itu Iya, sama kalau mengandung DEG melebihi ambang batas ya sama gagal ginjal. Justru kemarin yang tidak tercover kan yang dari makanan minuman terutama gitu. Yang tercover dan dari sirup. Nah itu kalau benar-benar diperiksa itu juga berbahaya itu gitu.
Pokoknya yang sorbitol, Ini diethylene Bapak, glycol, ini mohon maaf tanya. nggih. Bapak, ini kan pernah ya sewaktu Lebaran itu loh kadang kita malah dipunjung, istilahnya dipunjung ya, yang muda munjung orang tua itu kan ada itu minuman kok encer sekali, terus pahit-pahit gitu. Nah, kita aja kalau bikin itu misalnya 1 kilo hanya jadi 1 botol ya Pak ya, itu kan kental. Itu kok ada minuman yang encer, sangat encer, terus kalau dituang sedikit sudah manis. Nah itu kan jadi meragukan ya Pak. Itu betul-betul dari gula apa? Bukan. Kayak Orson gitu loh Pak. Ini maaf saya menyebutkan merek Orson yang kuning gitu loh Pak. Ya, itu Bu ciri dari pemanis buatan Bu. Itu Iya. manisnya 50 sampai 300 kalinya dari gula. Oh iya. Ya. Sedikit Cirinya kok kalau manis. menggunakan pemanis itu mesti ada rasa akhirnya getir itu ada, sama dengan borak. Oh iya. Ya sangat Oh iya, renyah sekali, tapi getar-getar. rasa akhirnya itu sangat getir. Gitu. Kalau Iya. juga cirinya kalau menggunakan rodamin B, misalnya pewarna merah itu yang Iya. itu panjenan center. Mm. Kalau tidak tembus itu berarti menggunakan pewarna tekstil atau sumbo, biasanya yang banyak kan menggunakan Oh sumbo. gitu. Jadi Iya. cara ngidentifikasi Iya. itu menggunakan center gitu. Itu sama kalau Mm. dirasa juga Kalau rasa dulu ini akhirnya Pak, ada. maaf, mungkin tambahan. Dulu pernah diajari katanya suruh ngambil sedikit terus ditetesi deterjen itu kalau warnanya tetap itu berarti bahan kimia. Kalau warnanya berubah menjadi pudar itu yang asli. Ngoten pripun itu Pak? Betul enggak? Saya kok belum pernah Bu. Biasanya kalau menggunakan Tapi saya pernah membuktikan itu gitu. seperti itu memang. Nah, beli aja itu rapid test untuk Oh ya? menguji itu pewarna tekstil atau mengandung borat atau mengandung formalin itu murah kok Bu. Kalau Ibu berapa Pak? Iya, untuk institusi tidak sampai 100.000 kok itu ada. Gitu. Oh Artinya iya. untuk edukasi murid-murid panjenengan bisa itu. Iya, iya. Institusi Iya, sekolah Pak. panjenengan bisa beli uji Itu cepat. nggih, 1 kali pakai atau Oh banyak enggak, Pak? Bu. Itu bisa sampai untuk yang lakmus, untuk yang borak itu bisa sampai 300 kali kok. Untuk Oh, baik-baik, yang berarti sangat murah pewarna sekali itu nggih. bisa Iya, iya. sampai 100 kali penggunaan. Nggih. Murah kok, Nggih, Bu, nggih, cuma matur 100.000 nuwun. ya. Nggih. Napa kalau Bapak mereknya Pak nanti nggih. Namanya alatnya. Uji cepat rapid test makanan. Rapid test makanan. Nggih, Rapid nggih, test nggih. makanan. Misalnya saya lupa, saya bilang yang untuk ngetes makanan gitu. Mereka juga tahu nggih Pak nggih. Tahu nggih. Nggih, misalnya lupa maklum kadang kan kita kan toko lupa, alat nggih. kesehatan Bu adanya Bu. Di toko alat kesehatan. Alat kimia atau Toko alat apa Pak? Kimia, alat kimia gitu. Oh, baik-baik. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Paling enggak jadi target workshop malam ini sudah bisa dipahami nggih Bu ya. Nggih, paham Pak, paham. Cara ngecek, saya menggunakan pewarna yang aman itu menurut aplikasi, ini yang boleh dosisnya sekian, itu udah tahu. Iya. Baik, mungkin ada lagi yang kita diskusikan? Atau cukup? Pas? Untuk cukup. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk sementara cukup. Nanti dapat sertifikat mboten Pak? Dapat, tapi ya karena Kang Ben, banyak sekali. Tapi kan Kang Ben itu belum loh Kang Ben. Kasih. Luar biasa Kang Ben ini kesibukannya, sabar ya. Bu. Kemarin di Jogja Kang Ben ngumpet nggak ketemu saya kok Pak. Bukan ngumpet Bu, saya KO itu. Padahal se-Indonesia loh Pak. Batuk nggak sembuh-sembuh itu sampai sekarang. Saya kira malah yang dapat itu dapat hadiah ini, Bro. berapa? Ini iklan ini Bu, iklan lewat. Oh iya. Oh ya Kang Ben, maaf mau tanya, produk jenengan itu banyak bisa reseller nggak itu? Produk mana? Saya nggak punya produk Bu. Lihat tadi itu yang bikin apa nugget sama keripik tadi siapa? Maaf. Itu Pak Hadi itu Bu. Salah ya salah dengar. Saya Bu. Ya, mohon Amin, maaf. terima kasih Mbak Pipi. Pak Hadi itu Ya udah Bu. nanti. Kawan saya ngopi itu Bu.
Ya, Produknya nggih, banyak itu. Oh, Monggo itu nanti kita nggih. yang nawari reseller itu loh. Nah, Iya. Kan saya punya murid Siap. ribuan loh, Pak. Siap. Iya. Bisa kan Saya- bisa Iya. Nggih. Matur baik, nuwun nggih. Bapak Ibu, luar biasa malam ini. Ternyata untuk BTP pun sudah bisa dicek via online ya. Saya juga baru Iya. tahu ini, Pak. Ya, Ya, saya kira hanya ING saja. Nggak tak, jangan-jangan nanti untuk yang lain juga begitu, Pak. Sudah mulai bisa mandiri, teman-teman bisa ngecek online ya pelaku usaha ini. Iya. Karena memang untuk usaha makanan minuman ini kan resikonya kan nggak di kita sendiri ya Pak ya, resikonya di Anak apa cucu kita. konsumen dan langsung bisa reaksi itu ya, andai kan terjadi apa itu kesalahan dalam menggunakan BTP ataupun bahan-bahan yang lain. Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya dan alhamdulillah teman-teman awet ini sampai 36 bertahan ya. Dan insya Allah di kesempatan mendatang kita akan bahas lagi dengan tema yang lain. Dan kalaupun ada tema-tema yang memang Bapak Ibu inginkan diulang kembali, silahkan nanti kita dengan terbuka akan mengagendakan lagi ya. baik. Ya. Dan untuk materi nanti insya Allah akan kita kirim via chat ya seperti biasa. Nanti kalau di grup kegeser lagi begitu ya. Dan untuk sertifikat sabar ya Bapak Ibu. Iya, nanti saya dijapri aja Pak materinya. Iya Bu, iya. Biar Nomor tidak Ibu hilang. sudah ada di Iya, HP nanti saya Bu. masukkan flashdisk. Nggih. Siap Ibu. Iya, terima Baik, kasih terima kasih Pak Mas banyak. Duki, terima Iya. kasih teman-teman. Kita akhiri. Mudah-mudahan terima kasih semuanya. Tema Terima malam kasih ini Pak bisa Ben, Pak Mas membuat Duki. lebih baik lagi. Dan juga bagi teman-teman Fasda, mudah-mudahan ini juga sebagai bekal untuk mendampingi pelaku UKM agar lebih berhati-hati lagi, agar lebih selektif, agar lebih konsultasi ya atau mencari tahu sebelum memasukkan BTP ke dalam produknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ben, Pak Kami Bapak Ibu. Terima kasih.